teman-teman, ayo ikut sekolah minggu GKI Muara Karang yuk. Kita bisa bertemu dengan teman-teman yang lain dan guru sekolah minggu. Ada juga aktivitasnya loh, selain memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa setiap hari Minggu via Zoom. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Umat Tuhan, ibadah kita hari ini Minggu 26 September 2021
dilayani oleh saudara Theo Krispanki Dandel, sarjana sains teologi. Umat Tuhan, dalam sebuah persekutuan kita berjumpa dengan keragaman. Di dalamnya hadir berbagai perbedaan, mulai dari pola pendidikan rumah tangga sampai pada perbedaan pola pikir. Perbedaan tersebut adalah kekayaan. Seluruh umat dipanggil untuk merayakannya sebagai anugerah Tuhan dan melepaskan diri dari pengelompokan yang berdampak pada terhambatnya anugerah Allah tersebut. Saat ini kita bersama-sama dipanggil untuk membangun keutuhan dalam hidup persekutuan dan melepaskan diri dari sikap pementingan diri dan menyambut semua orang sebagai sebuah kebutuhan dalam Kristus. Menerusi refleksi kita, mari berdiri bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 16 bait 1 dan 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Dalam perjalanan pelayanan kita dipanggil untuk selalu membuka diri bagi yang lain dan menyambutnya dalam ikatan kasih Allah. Kita juga dipanggil untuk menjadi pelayan dalam perjalanan hidup yang dianugerahkannya. Saat ini kita bersama-sama dipanggil untuk menghadirkan kasih-Nya, melayaninya dengan setia, dan menyambut karya kasih-Nya. Roma 12 ayat 11 mengungkapkan, janganlah hendaknya kerjaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Untuk menyambut kasih-Nya, mari kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 106 2 kali. Satukan kami, ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal.
Umat Allah, mari kita datang kepadanya dalam pengakuan dosa kita. Bapa Sorgawi, kami datang dengan segala ucapan syukur atas anugerah besar yang telah Allah hadirkan kepada kami. Kami selalu diberkati dengan orang-orang yang baik yang ada di sekeliling kami. Orang tua, kakak, adik, dan sahabat, serta kerabat, juga dalam persekutuan yang Bapa hadirkan bagi kami. Mereka adalah sukacita kami. Mampukanlah kami untuk selalu menjadi bagian dalam persekutuan yang saling menguatkan. Namun, jika ada hal-hal yang membuat kami hidup dalam pengelompokan dan mengabaikan kebersamaan, ya Bapa yang baik, ampunilah kami. Jadikan kami alat damai Bapa dimanapun kami berada, sehingga kemuliaan Bapa dihadirkan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pengampunan dan kasih Bapa dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa, mengucap syukur, mengakui kesalahan kami, dan menyambut pengampunan Bapa dalam hidup kami. Amin. Umat Tuhan, menyambut pengampunannya, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 41, bait 1 dan 2. Ku datang kepadamu. Datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, anak domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu, anak domba Allah. Umat Tuhan, mari berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosanya, dengarkanlah ungkapan kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita menyanyi kembali dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 18 bait 1 sampai dengan bait 3. Pintu gerbang terbukalah. Pintu gerbang terbukalah sehingga tampak cahaya yang dari salib asalnya. Besarlah kasih Allah, betapa dalam kasih-Nya. Pintu gerbang terbukalah, ya bagiku, terbuka bagiku. Pintu gerbang terbukalah, mengundang yang berdosa, baik kaya miskin masuklah, pun segala suku bangsa. Betapa dalam kasih-Nya, pintu gerbang terbukalah, ya bagiku, terbuka bagiku. Berjalanlah tetap teguh meski
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah penuh kasih, pada saat ini kami umat-Mu menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuasailah pikiran dan hati kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami terima di dalam hati kami dan dalam pikiran kami. Dan kami dimampukan juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya hanya firman dari Tuhan sajalah yang boleh dinyatakan bagi kami semua pada saat ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Umat Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dari Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 16 dan ayat 24 sampai dengan 29. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging?" Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Mari kita lanjut dengan ayat 10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh, memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Kita lanjut ke ayat 24. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda, memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Umat Tuhan, untuk menyambut bacaan pertama, marilah kita membaca Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai dengan ayat 15 secara berbalasan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bacaan kedua didasarkan pada surat Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayat 50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau,
cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak, saudara terkasih, bagaimana rasanya menjadi orang yang spesial di mata orang yang kita kasihi? Bagaimana rasanya menjadi sosok yang spesial, sosok yang berharga di mata keluarga, orang tua, anak-anak, di mata sahabat, bagi kekasih kita, bagi rekan kerja kita, apalagi bagi atasan kita. Tentu ketika kita mengetahui bahwa kita berharga bagi mereka, kita spesial bagi mereka, perasaan kita ya bisa beragam. Tapi saya yakin itu semua adalah perasaan yang positif yang kita terima, yang kita alami. Dari yang kita berbunga-bunga hingga menjadi bersemangat. Mengetahui bahwa kita adalah sosok yang spesial di mata orang lain adalah salah satu pengalaman yang berharga. Sebuah pemahaman atau pengetahuan yang baik bagi kita ketika kita mengetahui bahwa diri kita berharga bagi sesama kita. Ternyata hidup kita ini ada maknanya. Ternyata hidup kita ini memberi dampak yang berharga, yang baik bagi sesama kita. Menjadi sosok yang spesial bagi orang lain itu hal yang positif dalam hidup kita. Begitupun kalau kita bisa merefleksikan hidup kita juga berharga atau spesial bagi Tuhan, bagi Allah. Ini merupakan pengalaman spiritual yang berharga tentunya. Pengalaman pengampunan, pengalaman dilayakkan, pengalaman dipelihara oleh Tuhan, itu semua merupakan pengalaman pribadi yang sangat berharga bagi kita. Menjadi spesial, menjadi berharga bagi Allah juga hal yang baik dan positif. Ini menghasilkan dorongan yang baik bagi kita. Ketika kita berhasil merefleksikan bahwa diri kita berharga bagi Tuhan, itu menjadi semangat, menjadi daya dorong bagi kita untuk hidup, menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak, saudara terkasih, saat ini kita merenungkan bahaya yang jangan sampai terjadi dalam hidup orang-orang yang merasa dirinya spesial di mata orang lain maupun juga di mata Tuhan. Nah, ini mohon diperhatikan. Ini adalah bahaya yang jangan sampai terjadi. Artinya apa? Artinya menjadi berharga atau menjadi spesial itu bukan berbahaya. Itu baik, itu positif bagi kita. Namun ada kecenderungan sikap yang lahir dari pemaknaan yang keliru tentang menjadi spesial atau menjadi berharga. Jadi ketika kita memahami atau melihat orang lain menganggap kita spesial, itu sebuah hal yang baik. Namun ada kecenderungan, ada bahaya yang jangan sampai kita alami karena kita salah memaknai keberhargaan itu. Apa bahayanya? Bahayanya adalah lahirnya pola pikir yang mengkotak-kotakan. Apa maksudnya mengkotak-kotakan itu? Ketika menjadi orang yang spesial atau yang berharga bagi orang lain, atau kita menganggap diri kita berharga bagi diri kita sendiri, sebagian orang terjebak untuk membandingkan atau bahkan mempertandingkan dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Meski memang tidak selalu demikian, namun ada saja sebagian orang yang kemudian cenderung
menjadikan identitas spesialnya ini, keberhargaannya itu sebagai jarak pemisah antara dirinya dengan orang lain. Menjadikannya unggul dan kemudian merendahkan, bahkan menghakimi orang lain. Tidak bisa melihat kelebihan dan hal positif yang ada di dalam diri sesama kita. Atau bahkan malah kemudian mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang ada antara diri kita dengan orang lain. Sebagian orang sulit melihat bahwa orang lain juga punya keberhargaan. Orang lain itu juga berharga, baik di mata orang-orang di sekitarnya maupun di mata Tuhan. Nah, ini bahayanya. Kalau kita tidak bisa melihat bahwa keberhargaan diri kita itu bukan berarti kita jauh lebih unggul dari orang lain. Justru ini bahaya ketika kita malah mengkotak-kotakan orang, membuat diri kita jadi jauh lebih baik, seakan-akan kita paling unggul daripada sesama kita. Pengkotak-kotakan ini tidak hanya terjadi dalam hubungan antar satu orang, jadi kayak pribadi dengan pribadi yang lain, satu dengan orang yang lain lagi, melainkan juga antar kelompok. Ketika satu kelompok punya identitas yang kuat, nah mereka perlu berhati-hati agar tidak jatuh dalam sikap mengkotak-kotakan satu dengan yang lain. Contoh, kelompok agama, kelompok suku, ras misalnya, harus berhati-hati agar tidak terjatuh dalam perasaan paling benar dan paling unggul dari kelompok yang lain. Mengapa jangan sampai demikian? Karena prinsip mengkotak-kotakan ini punya potensi memecah belah. Ketika kita membangun jarak pemisah dengan orang lain, yang mungkin terjadi itu cuma perseteruan dan bahkan perpecahan. Tidak sulit untuk mengusahakan persatuan ketika kita justru membangun jarak satu dengan yang lain. Ketika kita merasa diri kita berharga, tetapi kita malah memaknainya dengan cara bahwa dirinya atau diri kita lebih baik daripada orang lain, sesungguhnya kita sudah terlebih dulu membuat pembedaan. Dan jarang yang akhirnya berhasil membangun relasi yang baik. Pasti sulit sekali untuk menjalin relasi yang baik dan sehat dengan sesama kalau kita punya pemikiran seperti ini terlebih dahulu. Konsep kita dan mereka yang menjadi tema kita pada hari ini, ketika mereka tidak sama dan tidak setara dengan kita, nah inilah bentuk dari mengkotak-kotakan itu. Prinsip kita dan mereka bukan bagian dari kita, mereka terpisah, ada sekat, ada jarak antara kita dan mereka. Nah inilah bentuk dari mengkotak-kotakan itu. Ini bisa terjadi di mana saja. Di keluarga, sangat bisa. Kakak adik gitu ya, orang tua juga demikian. Di tempat kerja bagaimana? Wah, sangat mungkin sekali terjadi. Di tempat kerja. Baik sesama tim gitu ya, maupun antara bawahan dengan atasan, kira-kira begitu. Sangat mungkin terjadi. Di gereja bagaimana? Sangat mungkin terjadi. Ketika di dalam gereja, ya misalnya ternyata ada kelompok-kelompok tertentu begitu, dan kemudian ada perasaan keberhargaan suatu kelompok yang tapi dimaknainya secara salah gitu ya, akhirnya membuat sekat-sekat, pengelompokan-pengelompokan, terpisah satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini bisa terjadi di mana saja. Dan ibu bapak, saudara terkasih, prinsip mengkotak-kotakan ini juga sangat berbahaya bagi iman dan spiritualitas kita. Mengapa demikian? Sederhana. Tuhan kita tidak bisa dikotak-kotakan. Ia tidak bisa dibatasi dengan cara pikir kita. Ini akan membuat kita kesulitan untuk melihat karya Tuhan itu sesungguhnya sungguh besar dan pasti melampaui akal kita. Termasuk ketika kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan kebesarannya lewat orang-orang yang tidak bersama-sama dengan kita, atau orang-orang yang tidak kita anggap sebelumnya, orang-orang yang kita rendahkan, yang bukan bagian dari kelompok kita. Menarik ya, prinsip ini sangat berbahaya bagi iman dan spirit kita. Sederhananya karena Tuhan itu tidak bisa dikotak-kotakan sesungguhnya. Nah, fenomena inilah yang kita lihat di dalam bacaan kita pada hari ini. Kita membaca dalam bacaan kita kisah tentang seorang yang mengusir setan
di dalam bacaan Injil kita. Namun orang ini bukan dari kelompok para murid, bukan bagian dari murid-murid Yesus. Pengkotak-kotakan dilakukan oleh para murid. Orang-orang yang terdekatnya Yesus. Orang-orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Ketika ada orang yang mengusir setan dalam nama Yesus, mereka mencegah orang itu. Mereka mencegah orang yang berusaha mengusir setan atau mungkin berhasil mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus itu. Alasannya sederhana. Karena orang itu bukan bagian dari komunitas, dari kelompok para murid. Dia ini orang luar. Dia bukan bagian dari para murid. Mereka percaya bahwa keselamatan itu, karya keselamatan itu haruslah dikerjakan oleh para murid saja, oleh Yesus dan para murid. Tidak boleh orang lain. Orang lain di luar dari kelompok para murid tidak boleh melakukannya. Nah, ini bentuk dari pengkotak-kotakan. Seorang yang sama sebenarnya kedudukannya seperti para murid dicegah untuk melakukan suatu hal yang baik dan benar, bahkan mendesak karena mengusir roh jahat, begitu ya. Kita bayangkan saja kalau ada orang yang kerasukan roh jahat, tentu itu bukan hal yang bisa ditunggu. Oh ya sudah, nanti saja diusirnya roh itu. Itu pasti mendesak, harus cepat mungkin ditangani, harus cepat mungkin ditolong. Tetapi para murid mencegah orang lain melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar, dan di dalam situasi yang mendesak. Alasannya sederhana, bukan pengikut mereka. Kalau kita baca di dalam teks kita, bukan pengikut mereka. Saat itu, para murid sesungguhnya sudah memenjarakan Tuhan Yesus dalam kelompok mereka. Oleh karena itu, respons Yesus sangat tegas. Jawaban Yesus tegas. Jangan dicegah. Kalau orang itu melakukan suatu perbuatan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus, ia bukan orang yang kemudian akan menjelekkan namanya. Orang itu kalau bisa mengatakan atau melakukan sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, ia bukan bertujuan untuk menghina atau menjelekkan Tuhan Yesus. Ia bukan orang yang harus dimusuhi atau orang yang harus dicegah. Kalau tidak melawan kita, Yesus katakan, ia di pihak yang sama dengan kita. Yesus mengajak para murid bahwa sesungguhnya Allah itu punya kuasa untuk bekerja lewat orang-orang yang ada di luar dari lingkungan para murid. Orang-orang yang tidak bersama-sama dengan para murid. Sikap mengkotak-kotakan ini justru malah menghalangi karya Allah melalui diri orang lain. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih ini muncul di dalam diri murid Kristus? Kenapa ini bisa mereka pikirkan? Ini terjadi ketika Yesus pada saat itu dikenal banyak orang oleh karena karya penyembuhannya. Yesus saat itu jauh lebih dikenal sebagai guru atau tabib ketimbang sebagai juru selamat. Nah, tentu saja di kalangan banyak orang yang membutuhkan pertolongan, pamor Yesus menjadi sangat tinggi. Ia terkenal. Dan Yesus yang terkenal itu tentu mempengaruhi para murid yang selalu ada di sisinya. Para murid juga menjadi populer. Banyak orang meminta tolong kepada para murid juga. Yesus semakin dikenal, para murid ikut terkenal. Nah, ini membuat pengaruh mereka semakin kuat pada saat itu, di lingkungan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka dikenal. Namun sayangnya, pengaruh yang semakin kuat ini menunjukkan sikap sejatinya para murid. Jadi, pengaruh yang mengangkat popularitas mereka justru malah menunjukkan sejatinya para murid ini seperti apa. Alih-alih menjadi hamba seperti Yesus yang melayani banyak orang, para murid malah membangun identitas yang besar, identitas kelompok yang besar, yang elit, yang tertutup, dan ingin menang sendiri. Buktinya apa? Mana buktinya? Mari kita lihat satu perikop sebelumnya, yaitu dari ayat 33 sampai 37. Ibu bapak yang terkasih, mungkin kita merasa kebingungan ketika kita membaca ayat 38 sampai ayat 41, lalu dilanjutkan ayat 42 sampai 50. Seperti ada dua kisah yang berbeda.
Karena Yesus saat itu menegur Yohanes yang mencegah orang yang bukan murid Yesus mengusir setan, lalu tiba-tiba perbincangannya berubah menjadi siapa yang menyesatkan orang? Apa hukumannya? Namun kalau kita membaca dari perikop sebelumnya saja, apa yang terjadi di sana? Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Di ayat 33 sampai 37, para murid mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka, di antara para murid. Siapa yang paling dekat, siapa yang paling pantas untuk bersama-sama dengan Yesus, menjadi pendamping mungkin, atau menjadi orang yang paling dipercaya dari keseluruhan para murid. Mereka tidak hanya mengkotakkan diri mereka dengan orang-orang di luar dari kelompok para murid, tetapi mereka juga mengkotak-kotakan diri mereka, membangun jarak pemisah antar sesama murid Yesus. Mereka adalah orang-orang terdekat, tapi mereka sendiri menjadi pribadi yang saling bersaing satu dengan yang lain, mencari sesuatu yang tidak diinginkan oleh Yesus sendiri. Ini sebabnya mengapa sikap mengkotak-kotakan terjadi dalam kelompok para murid. Karena pikiran mereka, hati mereka tertuju pada diri mereka sendiri. Siapa yang paling unggul, siapa yang paling hebat, siapa yang paling pantas di antara mereka. Ketika mereka berpikir seperti itu, mereka sudah gagal mungkin untuk melaksanakan karya dan pelayanan yang Yesus percayakan kepada mereka. Ketika ada seorang di luar lingkungan para murid, mereka terganggu, mereka tersaingi, mereka terancam ketika menemukan orang lain juga melakukan karya yang sama seperti mereka, tapi di luar dari kelompok mereka, kelompok para murid. Kalau kita membaca, Ibu Bapak, Saudara terkasih, pada ayat 18, di situ dikisahkan para murid juga melakukan karya pengusiran roh jahat, tapi mereka tidak berhasil. Mereka takut ini mempengaruhi nama baik Yesus, namun sebenarnya yang mereka lindungi adalah nama baik diri mereka sendiri. Mereka sebenarnya sedang menyembunyikan kesalahannya. Oleh karena itu, ketika mereka mempertengkarkan siapa yang lebih besar dari antara mereka, dari antara para murid, Yesus katakan, kalau mau yang jadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan melayani semua orang, termasuk anak kecil ini. Jadi digambarkan Yesus merangkuh seorang anak, dan ia katakan siapa yang mau menjadi yang terdahulu, ia harus menjadi yang terakhir dan melayani semua orang, termasuk anak kecil ini. Kalau kita membaca di ayat 33 sampai 37, apa maksudnya anak kecil? Apa maksudnya Yesus menggendong anak kecil dan menunjukkan bahwa layanilah anak kecil ini? Anak kecil ini mewakili orang-orang yang tidak dianggap, tidak layak untuk dilayani oleh orang dewasa. Karena pada saat itu konteksnya justru anak kecil harus tunduk sama orang tua. Inilah sebabnya sesungguhnya tujuan dari kuasa yang Tuhan nyatakan kepada para murid. Ini sebenarnya tujuannya. Bukan untuk membangun sekat, bukan untuk membangun nama baik, jati diri, dan segala sesuatu yang sifatnya personal bagi diri kita, tetapi justru untuk melayani semakin banyak orang. Karunia yang Allah nyatakan itu tujuannya adalah untuk menolong orang. Sangat jahat, sangat keji sekali apabila segala karunia yang Tuhan sudah berikan bagi para murid tidak dipakai untuk melayani, tapi malah dipakai untuk menyesatkan orang. Itu sebabnya Yesus katakan lebih baik orang itu dibuang ke laut, diamputasi, dan sebagainya. Kalau kita baca ya, ini menggambarkan sebenarnya ketika kita menyesatkan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, itu hukumannya setimpal dengan yang digambarkan di ayat 42 sampai ayat 50. Sangat keji, itu sangat setimpal, sangat berbahaya. Oleh karena itu, ini menjadi hal yang sangat serius. Jangan mengabaikan atau malah menyelewengkan anugerah dari Tuhan itu. Yang harusnya kita pakai
untuk melayani orang, untuk menolong orang. Jangan sampai anugerah itu kita pakai untuk menyesatkan orang. Itu maksudnya. Ibu bapak saudara terkasih, pengalaman yang serupa juga kita temukan di dalam pembacaan kita dari Bilangan 11. Bacaan pertama yang tadi kita baca. Ketika itu bangsa Israel begitu merana oleh karena dipelihara oleh Allah, tapi hanya dengan roti mana saja. Mereka hanya makan roti saja. Tidak seperti ketika mereka ada di Mesir. Mereka sebenarnya lebih berkecukupan. Mereka bisa makan dengan makanan yang mereka inginkan. Dan oleh karena itu, begitu banyak orang yang mengeluh dan memohon kepada Musa. Dan saat itu Musa sangat kewalahan. Lalu ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan akhirnya meminta kepada Musa untuk mengumpulkan 70 tua-tua Israel di kemah pertemuan. Tujuannya apa? Tujuannya Tuhan mau memberikan rohnya yang sebagian diberikan kepada diri Musa, lalu diambil dan diberikan kepada tua-tua Israel. Supaya Musa tidak lagi memimpin Israel seorang diri, tetapi bersama-sama dengan 70 tua-tua Israel. Ketika roh Allah masuk dalam diri mereka, mereka kepenuhan seperti seorang nabi. Namun ternyata, di luar dari 70 orang yang datang ke kemah pertemuan itu, ada tua-tua yang harusnya datang namun tidak datang ke kemah pertemuan, namanya Eldad dan Medad, ternyata juga dimasuki roh Allah dan memiliki pengalaman kepenuhan seperti nabi, seperti orang-orang yang datang di kemah pertemuan itu. Lalu apa yang terjadi? Yosua, abdi Musa, orang terdekat Musa, kepercayaan Musa yang selalu mendampinginya, meminta agar Musa mencegah orang itu, mencegah mereka yang tidak bergabung di kemah pertemuan namun mengalami kepenuhan roh. Mengapa demikian? Karena Yosua merasa ya roh Allah itu hanya berlaku bagi mereka yang ada di kemah pertemuan saja, bagi mereka yang terpilih dan datang ke sana. Jika ditujukan kepada tua-tua yang datang ke kemah itu, ya hanya mereka saja, tidak mungkin yang lain, harusnya nggak boleh ada yang lain. Padahal bukan berarti Allah hanya mencurahkan rohnya kepada tua-tua yang datang saja. Buktinya roh itu dinyatakan juga kepada yang ada di luar perkemahan, kepada Eldad dan Medad. Sekali lagi, Musa melarang Yosua untuk membatasi pekerjaan Allah hanya pada kelompok tertentu saja. Ia katakan, kalau bisa Tuhan curahkan rohnya kepada semua orang Israel dan membuat mereka semua menjadi nabi. Kenapa dibatas-batasi? Ibu bapak saudara terkasih, ini persoalan iman yang serius dan kita perlu berhati-hati dengannya. Allah sungguh besar dan kita tidak punya kuasa sama sekali untuk membatasi kebesaran Tuhan, kebesaran Allah. Kita harus menyambut dengan rela dan penuh syukur sebuah kenyataan bahwa sebagaimana Allah bisa memakai orang seperti kita, Allah juga dapat memakai orang lain untuk mendatangkan kebaikan darinya. Ia bisa memakai orang yang berbeda dengan kita. Entah itu usianya berbeda, entah itu pengalamannya berbeda, kedudukannya berbeda, jabatannya berbeda, sukunya berbeda, bahkan agamanya berbeda. Semua orang beragam, semua orang unik. Dan oleh karena itu semua orang dapat dipakai Allah untuk menyatakan rencana kebaikan, untuk menyatakan kemuliaan dan kebesarannya. Ini adalah haknya Allah. Kita tidak punya kuasa untuk mengkotakkan Allah, untuk membatasi Allah. Bahkan secara radikal, kita juga harus dengan penuh kerendahan hati menerima bahwa Allah tentu bisa dan berhak memakai orang yang tidak kita suka, yang mungkin pernah melukai kita, apalagi yang kita anggap tidak pantas karena pernah melakukan kesalahan yang besar bagi kita. Allah bisa menyatakan kuasanya melalui mereka. Rasa sakit kita, oleh karena itu rasa sakit kita, kebencian kita, dan segala hal yang mungkin membatasi diri kita untuk melihat orang lain secara utuh, secara lebih baik,
itu tidak boleh menjadi sekat yang memisahkan orang lain dari anugerah Allah. Malah justru perasaan-perasaan negatif seperti inilah yang harusnya dipotong, kalau tadi dikatakan ya, yang harusnya dibuang, yang harusnya dicungkil dari diri kita. Perasaan merasa diri paling benar, merasa diri paling unggul, dan merasa orang lain tidak sebaik kita. Itu yang harus kita pelan-pelan kita buang. Ibu bapak, saudara terkasih, saya mengajak kita untuk saat ini merenungkan atau mungkin mengamalkan 3 hal di dalam kehidupan kita sebagai wujud respons kita, tanggung jawab kita dalam memahami bahwa Allah itu sungguh besar dan kita sebagai orang yang beriman tidak patut mengkotak-kotakan sesama kita, apalagi mengkotak-kotakan Allah. Ada 3 hal. Yang pertama, saya mengajak kita bersama-sama, kita semua, Anda dan saya, untuk belajar bersama-sama, tidak mengkotak-kotakan baik Tuhan maupun sesama kita. Orang lain punya keunikan yang beragam dari kita. Sesama kita punya kelebihan, punya juga kekurangan, dan tetap berharga sama seperti kita, baik di mata sesamanya mereka maupun di mata Allah. Kita harus lepas dari pemikiran bahwa orang lain tidak berharga, orang lain tidak setara dengan kita. Itu harus kita lepaskan. Karena Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang melampaui akal kita, melampaui pikiran kita, melampaui rencana kita. Allah bisa bekerja tidak hanya melalui kita, tapi juga lewat semua orang-orang di sekitar kita. Lalu yang kedua, mari kita belajar dan terus menjalin relasi yang tulus dengan orang-orang di sekitar kita. Secara khusus yang mungkin selama ini kurang dekat karena satu dengan lain hal. Mungkin pernah sakit hati atau mungkin ya memang tidak dekat saja, jarang berkomunikasi, jarang berelasi. Mari kita coba memulai menjalin relasi, merawat kembali hubungan yang harusnya ada atau yang memang sudah ada namun rusak oleh karena satu dengan lain hal. Mari kita belajar dari mereka. Dan mari kita belajar bekerja bersama-sama dengan mereka. Kita mungkin akan belajar banyak hal baru yang baik bagi diri kita melalui belajar dengan mereka. Kita mungkin juga akan melihat betapa berharganya orang-orang di sekitar kita yang ada di lingkungan kita. Kita menemukan ternyata orang lain ini juga sama berharganya. Yang ada di sekitar kita itu juga sama bernilainya, sama spesialnya. Sangat penting kehadiran mereka di kehidupan kita. Lalu yang ketiga, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa bagi mereka. Bagi orang-orang di sekitar kita yang mungkin selama ini kita rendahkan, yang selama ini kita jauhi, yang kepadanya kita membangun batas, membangun jarak, apapun alasannya. Mari belajar berdoa bagi mereka. Mendoakan orang lain adalah upaya bagi kita untuk lepas dari sikap pengkotak-kotakan tadi. Sikap membatasi diri kita dengan orang lain. Dengan mendoakan orang lain, kita percaya bahwa pemeliharaan dan karya Allah juga dinyatakan bagi dan melalui orang-orang di sekitar kita. Termasuk orang-orang yang mungkin selama ini tidak berkesan baik bagi kita. Mereka yang pernah melukai kita, mereka yang memang sengaja kita jauhi oleh karena satu dengan lain hal, ya ibu bapak, saudara terkasih sendiri yang mengetahuinya. Mari doakanlah mereka. Mungkin kerabat kita, sahabat yang pernah menyakiti kita, bawahan kita atau atasan kita. Doakanlah mereka. Doakanlah yang baik buat mereka, supaya hidup mereka selalu disertai oleh Tuhan, supaya karya Tuhan selalu dinyatakan lewat diri mereka. Berdoalah bagi mereka. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak terjebak dalam pengkotak-kotakan dan hidup dalam relasi yang akrab dan membangun dengan sesama kita. Tuhan menolong kita untuk beralih dari prinsip kita dan mereka menjadi kita bersama. Tuhan memberkati. Amin.
Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persiapan perjamuan kudus, Sensura Morum. Pada hari Minggu, 3 Januari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 3 Januari 2021 mendatang. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kehidupan, untuk begitu banyak peristiwa, pengalaman yang kami alami di dalam kehidupan ini. Dan di dalamnya kami menemukan kasih Tuhan. Kami menemukan pemeliharaan Tuhan.
Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan senantiasa pelihara di dalam kehidupan kami. Kiranya kami dimampukan untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini dengan sebaik-baiknya. Secara khusus, ketika kami merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah kami dengar, agar di dalam kehidupan kami senantiasa membuka diri kami akan karya Allah yang Engkau nyatakan tidak hanya bagi dan melalui kami, tetapi juga bagi dan melalui orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah atas dasar iman ini, kami digerakkan untuk melihat sesama kami sebagaimana Tuhan melihat mereka. Sebagaimana Tuhan melihat kebaikan, melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua, bagi seluruh umat manusia. Biarlah kami lepas dari kecenderungan atau bahaya mengkotak-kotakan diri kami dengan sesama kami. Biarlah kami menjalin relasi yang baik. Kami mengupayakan kesatuan agar karya Tuhan semakin besar dinyatakan di tengah-tengah dunia ini dan melalui kami semua. Biarlah firman-Mu ini melekat dalam hati kami dan kami gumuli, kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini ya Allah, kami bersatu hati menaikkan syafaat kami, permohonan kami kepadamu. Kami berdoa bagi negeri kami, bagi pemerintahan Indonesia yang saat ini berjuang keras untuk terus memelihara kehidupan di negeri ini di tengah situasi pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, segenap menteri dan jajaran lembaga tinggi dan tertinggi negara. Kiranya Tuhan anugerahkan mereka hikmat dan kuasa yang baik agar mereka dapat membimbing negeri kami, memimpin negeri kami, menciptakan kebijakan-kebijakan yang menolong masyarakat untuk dapat menjalani kehidupan di masa sulit seperti saat ini. Kami juga berdoa bagi para petugas kesehatan, mereka yang ada di garda terdepan dalam penanggulangan virus COVID-19. Mereka yang harus berjuang keras dengan resiko yang besar. Juga aparat keamanan yang juga turun ke lapangan secara langsung untuk menjaga situasi di negeri ini. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan. Tuhan yang anugerahkan kekuatan, semangat, dan daya juang untuk terus berkarya yang terbaik di dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang anugerahkan juga kesehatan agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya, dengan kondisi yang sebaik-baiknya, agar penanggulangan COVID-19 di negeri ini dapat berjalan dengan baik dan terus mendatangkan hasil yang baik. Kami berdoa di dalam upaya penanganan COVID-19, termasuk di dalam menangani para pekerja, para pengemudi, dan warga masyarakat secara menyeluruh. Tuhan, mampukanlah bangsa kami, mampukanlah kami semua sebagai masyarakat di negeri ini untuk dapat terlibat bahu-membahu di dalam memutus rantai penyebaran virus ini. Dan biarlah kami boleh mentaati protokol kesehatan, segala hal yang dapat kami lakukan untuk menanggulangi pandemi ini. Tuhan berkati setiap usaha ini, setiap kami di dalam kami mengambil bagian dalam menjalani kehidupan di negeri ini. Kami bersyukur untuk vaksinasi yang sudah dan terus berjalan, yang diakses oleh semakin banyak masyarakat di negeri ini. Kami berdoa agar proses ini boleh terus berlangsung dengan semakin optimal dan berjalan dengan baik. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk proses pemulihan dari COVID-19 yang
berangsur semakin meningkat. Kami percaya ini adalah anugerah Allah dan kami mau mengucap syukur. Dan biarlah di tengah rasa syukur ini kami terus memelihara kehidupan. Kami terus menjaga diri kami sebaik-baiknya. Agar apa yang kami harapkan, yang kami bawa di dalam doa kami kepada Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan dan boleh dinyatakan di tengah-tengah negeri kami. Kami juga mau bersatu hati berdoa bagi setiap gereja Tuhan di berbagai tempat. Di dalam pelaksanaan ibadah secara virtual yang terus dilaksanakan hingga pada saat ini. Maupun juga bagi beberapa jemaat yang mulai merencanakan dan juga menyelenggarakan ibadah secara onsite. Ya Allah, kami mau serahkan seluruh rencana, seluruh pelayanan, dan juga ibadah-ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah segala hal yang telah direncanakan oleh jemaat Tuhan di berbagai tempat, itu sungguh-sungguh mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan berkat Tuhan. Dan biarlah setiap ibadah dan pelaksanaan pelayanan ini sungguh-sungguh mengutamakan keselamatan, baik anggota gereja, mereka yang ada di lingkungan gereja, anggota jemaat, maupun juga masyarakat sekitar. Biarlah kami boleh senantiasa mengingat dan mengutamakan keselamatan setiap orang. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap orang, baik di negeri kami, maupun juga di seluruh penjuru negeri, penjuru dunia, yang mengalami berbagai bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Khususnya kami berdoa untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya yang beberapa bulan lalu terdampak serangkaian bencana alam. Tuhan, nyatakanlah kemurahan-Mu bagi mereka. Berkatilah setiap usaha untuk mengembalikan kembali kehidupan di NTT dan sekitarnya yang terdampak bencana. Agar masyarakat di sana boleh kembali pulih dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. Kami berdoa secara khusus untuk pelayanan tim GKI di sana yang terus mengupayakan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka membangun kembali daerah-daerah terdampak bencana di NTT dan di sekitarnya. Berkati setiap pelayanan ini Tuhan. Dan juga organisasi-organisasi, jemaat-jemaat di luar lingkup GKI yang juga turut berkarya bersama-sama, yang juga Tuhan pakai untuk mengupayakan pemulihan di tengah masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Berkatilah mereka juga Tuhan, agar kami sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mendatangkan pemulihan boleh bahu-membahu bekerja sama mengupayakannya. Kami berdoa juga bagi warga gereja yang saat ini dalam pergumulan, yang saat ini terbaring oleh karena sakit penyakit. Kami mengingat Oma Lili Murni, Opa John Setsine, Oma Dindiana, Oma Ana, Bapak Umar Tono, Oma Susi Wong, dan setiap umat Tuhan yang kami ingat di dalam doa kami pada saat ini, yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan, Engkau sumber pemulihan. Kami mohon kepadamu, nyatakanlah pemulihan dan juga pemeliharaan-Mu bagi warga gereja, sahabat kami, rekan kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan yang kiranya memberkati proses pemulihan dari obat-obatan, makanan, dan juga perawatan yang diterima. Biarlah itu boleh mendatangkan pemeliharaan yang sejati yang dari Tuhan. Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu bagi mereka. Dan juga pakailah kami
sebagai alat Tuhan untuk juga mendatangkan cinta kasih Tuhan. Agar setiap umat Tuhan yang saat ini dalam keadaan bergumul dan juga dalam keadaan sakit boleh menemukan cinta Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah masa sulit yang mereka alami. Kami juga mau berdoa untuk pembangunan gedung GKI Muara Karang yang hingga saat ini terus kami upayakan. Kami mau mendoakan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah setiap perencanaan, setiap panitia, orang-orang yang Tuhan pakai, termasuk kontraktor dan juga buruh bangunan, boleh bersama-sama mendatangkan berkat Tuhan di dalam upaya pengadaan gedung ini. Biarlah di dalam waktu Tuhan, kami boleh menyambut anugerah Tuhan di dalam gedung GKI Muara Karang, agar pelayanan jemaatmu di tempat ini, GKI Muara Karang, boleh terus berkembang dengan lebih baik. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan program gerejawi tahun 2021 dan 2022. Segenap kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk membina, untuk menyatukan umat Tuhan di GKI Muara Karang dan juga mengupayakan pelayanan baik di dalam lingkup gereja maupun di masyarakat. Kami mau serahkan juga kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menopang, yang menolong kami untuk mengerjakan setiap karya baik ini. Agar nama Tuhan dimuliakan, agar kami boleh bersama-sama mengupayakan persekutuan yang baik yang Tuhan kehendaki. Kami boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah syafaat kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 403, bait 1 dan bait 4, Hujan berkat kan tercurah. Umat Tuhan, mari kita berdiri, kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, inilah persembahan syukur kami bawa dengan penuh syukur sebagai tanda kasih setiamu kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu, dan kiranya persembahan syukur ini menjadi simbol kemuliaan Allah dalam hidup kami. Terima kasih atas kesetiaan Allah yang telah Allah ajarkan kepada kami, sehingga kami menikmati dan menyambut panggilan Allah untuk menyatakan kasih itu. Dalam Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin. Mari dengan tetap berdiri, kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 191, bait 1 dan 2, dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus
Yesus Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat, biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. GKIMK dipanggil dalam dunia menjadi kawan sekerjanya, memberi dampak bagi umat sekitarnya, berelasi dengan semua, terus bertumbuh dalam firman Tuhan, dalam keluarga dan gereja, menjadi berkat bagi masyarakat serta dunia dan seisinya.